Di sini targetnya emas. Terima kasih. Siapa targetnya perak? Perunggu? Tangis Rafael Strake dan Jens Raven pecah, Indra Safri dituntut bertanggung jawab. Myanmar jadi batu sandungan Garuda Muda, taktik Indra Fri usang, fans timnas kecewa sampai sebut pelatih begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Taktik Indra Safri usang. Mimpi timnas Indonesia U22 mempertahankan emas SEA Games 2025 dipastikan sirna usai gagal lolos ke partai final. Myanmar yang sempat diremehkan justru menjadi batu sandungan bagi Jens Raven dan kawan-kawan. Pada laga kali ini, Indra Safri kembali menerapkan skema andalan 433 dengan progresi full menyerang. Untuk posisi penjaga gawang, pelatih Indra Safri kali ini menurunkan Dava Fasya untuk menggantikan tugas Cahya Supriyadi yang sebelumnya tampil lawan Filipina. Kemudian di posisi belakang, Indra Safri menurunkan kuartet Robi Darwis, Kade Karel, Kakang Rudianto, dan Frankie Misa. Untuk lini tengah, Indra Safri menurunkan Ivar Jenner, Tony Firmansyah dan Rafael Strake. Ketiganya bakal menjadi kreator bagi lini depan yang kali ini dihuni Raihan Hanan, Moro Zylstra, dan Doni Pripamungkas. Banyaknya pemain agresif dipasang mengingat skuad Garuda Muda mengejar banyak defisit gol. Terbukti di babak pertama, para penggawa timnas U22 langsung menekan pertahanan lawan lewat sisi sayap. Sayangnya gawang Dava Fasya justru harus kebobolan terlebih dahulu lewat tendangan cantik dengan pemain Myanmar. Seolah tak tinggal diam, skuad Garuda Muda kembali menggempur pertahanan lawan. Kali ini skema sepak pojok menjadi andalan puncaknya ketika Tony Firmansyah mampu mencetak gol penyama kedudukan. Pada babak kedua, perubahan terjadi ketika Indra Safri memasukkan dua penyerang sekaligus yakni Hoki Caraka dan James Raven. Tuntutan untuk mencetak gol menjadi alasan utama, namun nyatanya skuad Garuda Muda hanya mampu mencetak 2 gol tambahan lewat kaki James Raven. Kemenangan 3-1 atas Myanmar pun tak cukup membawa timnas Indonesia U22 lolos ke babak semifinal. Sebab skuad Garuda Muda kalah agresivitas gol dari Malaysia. Hasil ini menjadi tamparan keras bagi pemain serta staf pelatih timnas U22. Bahwa latihan panjang hingga pemain yang bertabur bintang tidak berarti apa-apa jika tidak diracik oleh pelatih yang tepat. Tangis Rafael Strake dan James Raven pecah. Indra Safri dituntut bertanggung jawab. Kegagalan timnas Indonesia U22 lolos ke babak semifinal memberikan luka mendalam bagi para penggawa Garuda Muda. Bagaimana tidak? Pengorbanan di atas lapangan telah dilakukan kalau menghadapi banyaknya drama pemain Myanmar. Indra Safri yang berada di lapangan tampak hanya memasang raut wajah emosi, namun tidak sadar diri dengan taktik yang ia miliki. Puncaknya ketika laga usai, para penggawa Garuda Muda tak kuat menahan emosinya. Keributan sempat terjadi ketika para pemain Myanmar tidak menunjukkan respeknya. Bahkan James Raven terlihat menangis lantaran hanya mampu menyumbang 2 gol dan tidak cukup mengantarkan tim Merah Putih lolos ke babak berikutnya. Rafael SK yang berada di bench terlihat merenung lantaran tidak bisa berkontribusi apa-apa. Lebih dari itu, para penggawa Garuda Muda lainnya tampak meratapi kegagalan di atas lapangan. Indra Safri yang hanya bisa membanggakan capaian di masa lalu seolah tidak sadar diri bahwa skuad kali ini butuh sentuhan yang lebih jika ingin mencapai target. Kendati begitu, apresiasi layak diberikan kepada Ivar Jenner dan kawan-kawan yang telah berjuang keras merasakan kelelahan hingga menghadapi tekanan. Sementara bagi Indra Safri kini dituntut untuk bertanggung jawab mengembalikan mental para pemainnya.
Bahkan kata dipecat atau mundur dari jabatan pelatih timnas U22 dirasa pantas mengingat taktiknya sudah tidak semanjur dahulu kala. Vietnam sindir kegagalan Malaysia tanpa kecurangan. Seperti mana diketahui dalam laga penentuan grup SEA Games 2025 di Stadion Raja Mangala, Vietnam merasa tak perlu drama untuk menegaskan dominasi. Mereka disebut hanya menjalankan permainan rapi dan akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-0 atas Malaysia. Gol cepat Nguyen Ho Minh di menit ke-11 lalu disusul sontekan Van Ninh di menit ke-22 membuat Vietnam nyaman memimpin. Sementara Malaysia digambarkan terus mencoba mengejar pada babak kedua tanpa hasil hingga peluit akhir.